Halo sahabat-sahabat Rembang TV. Insya Allah kalau tidak salah pada tanggal 26 Juni tahun 2025 nanti akan ada gelar budaya Empu Santi Bodro. Nah, gelar budaya ini nanti dalam rangkaian acaranya ada kirab budaya, kemudian ada pagelaran wayang. Nah, telah ada di samping saya adalah Pak Danang Swastika yang merupakan panitia, ketua panitia dari gelar budaya Empu Santi Badra. Bagaimana Pak Danang persiapan gelar budaya Empu Santi Badra ini? Iya, Mas Eksan, memang ini adalah gelar budaya Santi Badra yang tahun ketiga kami laksanakan, dan untuk persiapannya alhamdulillah kita tinggal flurkan berbagai macam program-program kegiatan, terutama untuk penggalangan donasi-donasi untuk acara ini. Dan sedangkan untuk susunan kepanitiaan, kami libatkan rekan-rekan komunitas yang ada di Lasem. Jadi Putra Wayah Lasem itu nantinya menjadi satu tali ikatan sedulur-sedulur yang ada di sini, yang memang memiliki visi dan misi yang sama untuk pelestarian sejarah, seni dan budaya, itu Mas Eksan. Iya. Tadi muncul istilah Putra Wayah Lasem. Kira-kira Putra Wayah Lasem itu apa, Pak? Putra Wayah Lasem itu kan gerakan kesadaran terhadap sejarah, seni dan budaya. Nah, kenapa kami memiliki pengertian seperti itu, bahwa gerakan kesadaran itu satu kekuatan yang harus dimiliki. Kesadaran itu menjadi faktor utama seseorang atau komunitas memiliki respon, memiliki aktivitas terhadap menjaga, merawat, dan melestarikan. Nah, kalau kesadaran-kesadaran itu yang sudah dimiliki oleh masyarakat Lasem secara umum, nah tinggal bagaimana kita menggerakkan kesadaran yang sudah muncul itu dalam satu kegiatan, dalam satu tujuan bersama, yang intinya adalah untuk mengangkat bumi Lasem. Apalagi Lasem sudah ditetapkan menjadi kota pusaka. Iya. Dan ini perlu ada keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ke arah itu, gitu loh, ke arah sejarah, seni dan budaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lasem kota pusaka. Gitu. Okay. Nah, sekarang ini kan kita berada di Punden Tapaan Empu Santi Badra, dan nanti di acara tanggal 26 nanti dengan tema gelar budaya Empu Santi Badra. Nah, kira-kira apa sih istimewanya Punden ini? Kemudian ini selanjutnya dipilih oleh Pak Danang dan dulur-dulur yang lain, Putra Wayah Lasem. Mengapa kok di Punden Tapaan Empu Santi Badra ini? Nama Empu Santi Badra, ya, nama yang bukan sembarangan, Mas. Iya. Tokoh yang sangat luar biasa, yang melahirkan tokoh-tokoh besar di Nusantara. Jadi beliau memiliki 10 putra dan putri yang tersebar di Rembang maupun di sekitarnya, gitu loh, yang nantinya keturunan-keturunan itu menjadi tokoh-tokoh besar. Kita lihat saja yang pertama, Pangeran Santi Bospo. Beliau juga terkenal dengan Dang Buawang. Juga seorang empu guru waktu itu, yang mengajarkan tentang ilmu perbintangan untuk para nelayan-nelayan, para pelayar-pelayar, supaya memiliki kemampuan keahlian dalam mengarungi samudera. Anak yang pertama. Ya, anak yang pertama. Yang kedua, Putri Silastuti yang menikah dengan Bri Matahun.
Yang nantinya dari pernikahan itu lahirlah salah satu keturunannya adalah Joko Tingkir atau Hadiwijaya. Nah, yang menjadi Raja Pajang. Terus ada Demang Bedok Sontowiro, itu yang nantinya melahirkan tokoh-tokoh besar di kawasan Pamotan maupun Sedan ke arah selatan lah gitu. Terus ada lagi Putri Sulantari yang menikah dengan Tumenggung Pamot, yang menjadi penggede-penggede, pembesar-pembesar di wilayah Pamotan. Terus ada lagi Santi Darmo yang menjadi penggede di Bakaran Juwana, yang nanti juga melahirkan pembesar yang ada di sana. Nah, ada lagi yang Putri Silorukmi yang menikah dengan Demang Adem. Terus Putri Sulanjari yang menikah dengan Demang Atoko di Mantingan sana. Terus ada lagi Pangeran Santiyogo, Bapak Patol, nah, gitu. Yang makamnya di Punjulharjo. Itu kan juga ada satu kisah bahwa beliau adalah orang yang ditunjuk oleh kakaknya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab tentang rekrutmen militer yang ada di Lasem. Jadi dengan olahraga patol itu menjadi salah satu bentuk teknik untuk menyeleksi gitu loh. Nah, makanya hingga sekarang beliau lebih dikenal dengan Bapak Patol Rembang gitu kalau bagi saya. Terus ada lagi Silogati yang menikah dengan Lurah Sutisna yang sekarang ada di Jeriwek. Terus yang terakhir adalah Pangeran Santikusuma yang pada umur 19 tahun belajar agama di Tuban dengan kakeknya Syekh Asari Bejagung yang di Pondandari. Setelah selesai diberikan nama baru Raden Mas Sahid gitu loh. Nah, setelah itu kembali ke Lasem dan berguru dengan ayahnya Empu Santi Badra, dan beliaulah yang akhirnya salah satu putra yang diturunkan keilmuan Empu Santi Badra dan diajarkan ke Nusantara menjadi ajaran-ajaran kejawen, itu Islam kejawen. Dan di kemudian hari lebih dikenal dengan Sunan Kalijaga. Nah, itu berarti anak ke-10. Nah, dari putra-putra beliau yang memang menjadi tokoh-tokoh utama di Pulau Jawa yang sudah dikenal oleh khalayak ramai, gitu loh. Patut kiranya tempat ini, tempat Punden Tapan Empu Santi Badra ini kita perhatikan dan kita lestarikan sehingga masyarakat yang belum mengenal sejarah beliau, sejarah Empu Santi Badra, sejarah Lasem secara umum yang memiliki dampak hingga luar biasa ke Pulau Jawa maupun Nusantara, kita lestarikan dengan bentuk gelar budaya Santi Badra. Dengan harapan yang pertama, masyarakat yang ada di sekitar Punden Tapan ini juga memiliki tanggung jawab dalam pelestarian nilai-nilai luhur. Muncul satu rasa memiliki terhadap tempat ini, gitu loh. Nah, sehingga kawasan yang ada di sini, kawasan ini kan ada 2 dukuh Mas ya, Dukuh Ngasinan dan Dukuh Tluweh. 2 dukuh yang berbeda desa dan berbeda kecamatan. Ngasinan Warugunung Kecamatan Pancur, Tluweh Desa Sendongtoyo Kecamatan Lasem. Sementara 2 dukuh ini adalah satu kawasan budaya, itu loh. Yang Punden Tapan ini menjadi magnetnya, gitu loh, untuk masyarakat itu bisa berkumpul di sini, gitu Mas. Berarti di Punden ini kalau nggak salah Abu Layon, Abu Layon dari beliau Mbah Santi Bodro. Dan selain itu juga ada beberapa Abu Layon dari para leluhur utama. Nah, tentu sangat menarik sekali melihat kisah Eyang Santi Bodro ini, Pak Danang.
Dan konon katanya juga ketika kita tarik garis ke atas, itu juga sampai ke Ratu Lasem Dewi Indu. Nah, kira-kira apa sih Pak yang membuat nilai-nilai yang kemudian diwariskan oleh Mbah Empu Santi Badra? Karena beliau tentu juga memiliki tinggalan nilai-nilai dan juga memiliki kitab Sabdo Bodro Santi. Nah, kira-kira apa sih Pak yang membuat Empu Santi Bodro ini lestari sampai sekarang? Pasti kan ada nilai-nilai yang diwariskan. Kira-kira apa tindak tanduk laku dan sebagainya? Kira-kira apa Pak yang kemudian membuat ini menarik? Iya, memang benar bahwa beliau ini secara urutan naik nanti akan sampai ke Dewi Tendu Dewi atau Dewi Indu atau Bri Lasem. Ya, beliau menjadi keturunan dari Ratu Lasem. Nah, ada sesuatu yang bisa kita ambil dari satu perjalanan sejarah, gitu ya. Dari perjalanan Bri Lasem, Badra Wardana, Wijaya Badra, Badra Nala hingga Santi Badra, gitu. Dari pernik-pernik perubahan zaman kehidupan pantai utara yang memang begitu cepat hingga masuknya Islam ke pantai utara yang sedikit banyak mengalami perubahan gitu loh, perubahan dari Hindu Buddha ke Islam. Nah, Eyang Santi Badra ini adalah putra Lasem yang memang terpilih karena seseorang yang mendapatkan wahyu. Gitu. Apalagi wahyu Badra Santi, wahyu kabegjan dan keselamatan gitu loh, yang isinya sangat luar biasa, di mana ajaran Eyang Santi Badra yang nantinya bisa kita artikan inilah pusakanya, pusaka Lasem yang harus dipegang erat oleh masyarakat Lasem, masyarakat Jawa, itu loh, ajaran Badra Santi itu, itu loh. Sehingga dengan ajaran ini masyarakat bisa kembali lagi gitu loh, menemukan kesejatian, menemukan kehidupan yang bahagia, tentram gitu loh. Dengan keadaan yang hari ini kondisi psikologi kejiwaan manusia itu cenderung labil, keguncangan. Nah, ajaran-ajaran Eyang Santi Badra ini bisa menjadi solusi. Sebenarnya itu Mas, gitu loh. Jadi kalau berbicara sejarah itu adalah masa lalu. Yang memang perlu kita ketahui. Untuk kekinian, apa yang bisa kita ambil dari suri teladan beliau? Ya kan gitu loh. Nah, karena beliau itu adalah seorang empu guru, gitu loh, yang memang memiliki keluasan ilmu. Dengan peninggalan-peninggalan ajaran itu, ini yang perlu kita lestarikan, gitu loh. Sehingga dengan ajaran ini masyarakat bisa kembali lagi menemukan oh iki lo wong Jawa, oh ini loh ajaran Jawi, gitu loh, yang nantinya bisa terimplementasi di seluruh Nusantara, gitu loh. Kembali pada ajaran budi pekerti luhur. Iya Pak Danang, berarti ketika kita membaca atau membahas tentang Sabdo Bodro Santi yang tadi merupakan kitab yang ditulis oleh beliau Eyang Santi Bodro, itu ternyata juga memiliki nilai-nilai umum, universal. Artinya apakah benar tidak hanya merujuk ke satu agama misalnya, tapi itu bisa diterapkan ke semua orang. Misalnya apa Pak Danang ketika panjenengan membaca gitu? Soalnya saya sendiri juga ada kitabnya tetapi jarang membaca ini. Kira-kira ajaran-ajaran nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Sabdo Bodro Santi yang ingin kita lestarikan karena ini bernilai universal, bersifat universal, tidak hanya cenderung ke satu agama misalnya. Jadi satu hal Mas ya, di situ ada pelajaran awake dhewe. Ya, tentang juga masalah ketuhanan, gitu loh.
di kitab Badra Santi itu pun juga dijelaskan tentang Tuhan yang Maha Esa. Iya. Gitu loh. Walaupun di situ pun ada gaya bahasa Sang Hyang Widiwasa, kan gitu loh. Dan yang Maha Tunggal gitu. Iya. Yang nanti itu pun perlu ada tafsiran jabaran yang mungkin tidak di edisi ini mungkin Mas. Iya. Nah, Tuhan yang Maha Esa secara pemahaman umum itu sudah diterima oleh semua lapisan agama. Dan tentunya itu loh, gaya bahasa pada kitab Badra Santi itu lebih mudah gitu loh Mas, untuk tersampaikan, untuk bisa dipahami oleh masyarakat awam atau masyarakat Jawa khususnya gitu loh ya. Nah, sehingga pemahaman-pemahaman yang mudah diterima ini lebih mudah untuk menjadi tuntunan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab Badra Santi itu juga berisi banyak hal Mas, tentang bagaimana hubungan kekancan, bagaimana menghargai teman, terus bagaimana bergaul dengan teman. Nah, itu juga ada adab-adab yang tertulis di situ. Terus bagaimana Eyang Santi pun mengajarkan cara jejodohan, nah gitu loh. Terus galang poma gitu loh, cara membangun rumah, dan masih banyak lagi yang semua berkaitan dengan kehidupan masyarakat gitu loh. Jadi sebenarnya memang kalau orang Lasem bisa memahami kitab itu Badra Santi, sebenarnya itu ya luar biasa, cocok lah gitu, cocok gitu. Artinya tidak terlalu banyak tafsiran. Kalau dibaca itu oh iya paham maksudnya kan gitu loh. Dan nanti memang outputnya itu budi pekerti luhur, bener itu. Itu luar biasa. Dan semua orang juga butuh itu budi pekerti luhur. Nah, dan juga ada lagi yang di buku kitab Badra Santi itu Asta Arya Marga 8 Jalan Agung itu loh. Nah, ini kan sebenarnya ajaran-ajaran yang harus dipahami setiap pribadi gitu loh. Sehingga dengan gejolak kehidupan yang sangat luar biasa dahsyatnya ini, setiap orang itu mampu keluar dari berbagai macam permasalahan kehidupan itu loh. Nah, disitulah Sunan Kalijaga waktu itu diutus gitu loh oleh Eyang Santi Badra yang ayahnya sendiri untuk menyebarkan ajaran ini. Nah, waktu itu zamannya adalah zaman Kaliyuga, zaman wong podo nyingkur dewa gitu loh, karena sudah masuknya ajaran Islam. Mungkin terjadi gejolak di arus bawah. Nah, untuk menjaga itu Sunan Kalijaga diutus untuk menjaga zaman Kaliyuga itu. Yang nantinya beliau lebih terkenal dengan Kalijogo itu. Justru ketika Sunan Kalijogo atau para sunan yang lain menggunakan teknik atau metode tidak meninggalkan tradisi-tradisi leluhur yang ada, itu ternyata ajaran Islam justru semakin membumi. Artinya semakin mudah diterima oleh banyak orang, terutama orang Jawa, kan gitu Kak. Betul sekali. Karena salah satu fungsi ajaran itu kan dasarnya adalah tresno Mas. Betul. Jadi mencintai, menyayangi, tidak sesama, memukul, tidak gitu loh ya. Orang ngamuk-ngamuk. Sehingga dengan dasar kasih sayang ini, seseorang itu akan luluh dengan sendirinya. Akan mampu menerima karena kepribadian karakter si penyampai. Gitu. Nah, ini yang memang harus kembali ke arah sana. Karena tresno itu duwe sapa, Mas? Ya duwe Gusti. Betul. Lah gitu. Berarti Pak Danang ketika
Sunan Kalijogo adalah anak terakhir Ya, anak dari yang Pusanti Bodro. Yang mana kiprah Sunan Kalijogo sangat luar biasa. Iya, luar biasa. Artinya Lasem ini juga memiliki peran yang sangat penting sebenarnya dalam penyebaran Islam, penyebaran budi pekerti luhur. Betul. Kan gitu, Pak. Betul. Iya. Ditambah lagi beliau kalau nggak salah yang Empu Santi Badra ini punya kakak Pangeran Wirobojro. Kemudian punya orang tua namanya Badranala yang menikah dengan Putri Campa. Ya, ini kan keluarga luar biasa. Ya, keluarga kompleks gitu. Artinya ini adipati Islam, punya hubungan dengan Sunan Ampel luar biasa. Satu sisi yang Santi Bodro menjadi Wilwatikta di Majapahit. Artinya ini dari Lasem ternyata muncul orang-orang yang tidak bain-bain. Iya betul Mas. Betul. Cuma saya memang kan informasi yang ada di Lasem ini kan sangat lemah sekali. Nah, informasi yang sangat lemah ini juga sebenarnya di buku cerita sejarah Lasem itu sudah dijelaskan. Tinggal bagaimana kita mampu mengurai penjelasan itu. Jadi tahun 1746 company ini kan memanggil Suroadi Menggolo III, Bupati Semarang, dijadikan bupati ya. Jadi bupati Lasem yang berkedudukan di Tulis. Nah, programnya hanya 2, hancurkan candi, sita kitab-kitab kuno dan dibakar. Nah, disinilah kalau kitab kuno itu berisi tentang ajaran dan sejarah, terus anak cucu yang ada di Lasem ini uman nopo Mas? Tahu apa? Ya enggak tahu apa-apa. Gitu loh. Kisah-kisah sejarah yang di Lasem pun akhirnya hilang gitu. Nah, makanya kenapa sampai company itu memiliki inisiatif seperti itu? Apakah mereka tahu tentang kebesaran Lasem? Tahu, jelas tahu. Gitu. Kalau mereka tidak mengetahui, tidak mungkin ada program itu. Gitu. Nah, disinilah akhirnya masa kegelapan Kota Lasem. Nah, gitu loh. Karena Kepaten Obor. Iya, yang akhirnya tidak tertulis di sejarah nasional. Gitu loh. Seakan-akan Lasem adalah daerah yang terpinggirkan. Gitu loh. Padahal jejak-jejak situs sejarah yang ada di tepian pantai maupun yang di lembah maupun di atas ada semua. Nah, sementara kisah sejarah dari peradaban prasejarah, klasik Hindu-Buddha, ada semua. Islam, kolonial ada semua. Situsnya ada, ceritanya ada. Nah, kalau rentetan sejarah ini begitu lengkapnya, terus Lasem itu sebenarnya daerah yang bagaimana? Gitu. Berarti memang ada usaha sistematis dari Belanda untuk menghancurkan budaya maupun sejarah yang ada di Lasem. Ya, memang menarik sekali Pak Danang ketika kita membahas tentang Lasem yang banyak sekali bukti-buktinya, arkeologis, situs-situsnya, makam-makamnya, bahkan sampai balung-balungnya, karena ada situs kerangka manusia Austronesia yang mana itu merupakan cikal bakal dari manusia Jawa modern, itu ada di Rembang. Betul. Nah, ketika kita ada buku yang bisa dikatakan satu-satunya yang menuntun kita dalam menyibak Lasem, yaitu sejarah kawitane wong Jawa lan wong Kanung, dan juga Carita Sejarah Lasem yang menceritakan Lasem dari Mojopahit sampai Raden Panji Margono. Nah, ini kan artinya ada kesempatan Lasem itu bisa terbuka, Pak. Bisa terbuka, bisa tadi belum masuk ke sejarah
nasional Indonesia. Nah, menurut jenengan bisa nggak kira-kira sejarah Lasem ini akan kemudian terbuka dan orang itu bisa percaya dengan adanya bukti-bukti dan yang ada bahkan prasejarah, ada situs Terjan, situs Austronesia di Pelawangan, semacam itu, Pak. Nah, kalau keyakinan saya dengan bertebarannya situs-situs yang memang nyata real ada, harusnya bisa, gitu. Bisa kita ungkap. Nah, memang dari tahun 79 hingga 2019, Lasem itu kan juga menjadi pusat konsentrasi para ahli penelitian, ya, baik arkeologi nasional maupun Balai Arkeologi Yogyakarta. Yang terakhir itu 2019. Setelah itu pantai utara Rembang sudah tidak menjadi konsen mereka. Nah, dari hasil temuan-temuan para ahli itu, sebenarnya itu adalah pasal-pasal sejarah yang sudah mulai terhubung, gitu loh. Nah, yang nantinya apabila pasal ini sudah mulai dilengkapi oleh generasi yang sekarang, gambar ini akan mulai tampak sedikit demi sedikit. Oh, ini berarti ini berarti ini. Nah, gitu loh. Nah, yang nantinya kita, ya, generasi hari ini pun juga memiliki tugas, gitu loh, sebagai bentuk estafeta dari pendahulu kita. Betul. Yang sudah membuat buku Kawitan Wong Jawa, Kanung, cerita sejarah Lasem, dan buku-buku lainnya, gitu loh, yang telah berjasa dalam membuka alam pikiran kesejarahan kita, sehingga kita bisa seperti ini. Ini tugas kita untuk melanjutkan, gitu loh, dari temuan-temuan terbaru yang ada di baik tepian pantai maupun di atas gunung, sehingga nanti jelaslah bahwa Lasem itu memiliki peradaban besar yang perlu ditinjau ulang, gitu loh, ditinjau ulang oleh para ahli, gitu loh, sehingga keberadaan Lasem dalam sejarah nasional itu bisa terangkat, gitu loh, seperti itu. Nah, seperti Punden Tapaan ini. Punden Tapaan ini dari struktur bukit adalah punden berundak. Punden berundak. Yang tempat ini adalah puncak punden berundak. Gitu loh. Nah, jadi setiap bukit yang ada di Lasem itu rata-rata punden berundak. Yang di sekitarnya itu terkadang ada goa-goa hunian. Nah, sementara banyaknya bukit-bukit yang berpola punden berundak ini yang didiami oleh satu suku, gitu loh, berarti banyak suku-suku yang hidup di sepanjang pegunungan Kendeng Utara ini. Kalau mereka bergabung menjadi sebuah bangsa, mungkinkah dulu ada sebuah bangsa besar di Kendeng Utara ini, yang waktu itu mungkin masih menjadi pulau, gitu loh, masih terpisah dari daratan Jawa yang besar. Mungkinkah kota metropolitannya itu adalah di Pandangan, gitu loh, yang di situ juga ditemukan rangka manusia dan juga kubur perunggu, dan juga di Terjan ada apa namanya, ya, arca-arca itu, gitu loh. Nah, ini kalau bisa digabungkan, gitu loh, secara periodisasinya juga menjadi hal yang luar biasa. Bahwa dulu ini adalah sebuah bangsa besar, gitu loh, bukan suku primitif. Ada peradaban. Ada peradaban. Ya. Gitu.